Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Nur Azizah, nomor induk mahasiswa 9321286119. Saya dari kelas Materi Pendidikan Agama Islam kelas H. Baiklah, dalam video ini saya akan menyampaikan materi tentang kelas 11 bab 7 dengan tema Rasul-Rasul itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja. Dalam bab ini kita akan membahas 4 subbab yang sudah saya rinci dalam bentuk peta konsep seperti gambar yang ada di papan tulis. Nah, itulah peta konsep yang akan kita bahas dalam materi kelas 11 bab 7 dengan tema Rasul-Rasul itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Nah, sekarang kita sudah tahu kan pengertian dari iman kepada Rasul. Nah, lalu apa sih yang dimaksud Nabi dan Rasul? Apakah Nabi dan Rasul itu berbeda? Mau tahu jawabannya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Sebagai umat muslim, kita harus wajib mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan hal tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 136 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yaghfir billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Untuk selanjutnya kita akan membahas materi tentang sifat-sifat Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat tersebut dibagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Yang pertama kita akan membahas tentang sifat wajib. Sifat wajib adalah sifat yang pasti ada pada Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ada 4, yaitu sidik yang artinya Rasul selalu benar, amanah yaitu Rasul selalu dapat dipercaya, tabligh yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu, dan fatonah yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Selanjutnya tentang sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Sifat mustahil adalah lawan dari sifat wajib. Adapun sifat mustahil bagi Rasul adalah sebagai berikut. Kizib yaitu mustahil Rasul bohong atau berdusta. Khianat yaitu mustahil Rasul akan berkhianat.
Khitman yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran, dan baladah yaitu mustahil kalau Rasul itu bodoh. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan yaitu al-ardul basyariyah, yang artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa seperti lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lainnya. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada diri selain Rasul, yaitu ismatur rasul. Ismatur rasul adalah orang yang masum, yaitu terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah SWT, sehingga selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Selain ismatur rasul, ada juga iltizamu rasul, yaitu orang-orang yang selalu komitmen dengan apa yang mereka ajarkan. Nah, untuk materi yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tugas Rasulullah SWT. Para Rasul dipilih oleh Allah SWT dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Di antara tugas-tugas Rasul itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah SWT. Yang kedua, mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah SWT dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmahnya. Dan yang keenam, sebagai hujah bagi manusia. Oke, untuk selanjutnya yaitu materi terakhir dalam bab ini, yaitu tentang hikmah beriman kepada Rasulullah SWT. Banyak sekali hikmah yang dapat diperoleh dalam mengimani Rasulullah SWT. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, makin sempurna imannya. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Dan yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Yang kelima, mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Yang keenam, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah SWT untuk mengabdi kepadanya. Nah, demikianlah materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 semester genap bab 7 dengan tema Rasul-Rasul itu kekasih Allah SWT. Untuk memahami materi lebih dalam lagi, mari kita kerjakan 5 soal pilihan ganda berikut ini. Namun, sebelumnya akan saya akhiri materi pembelajaran ini. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.